Shalom sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam edisi Bible Study. Kali ini yang akan membahas tentang kejatuhan malaikat atau Angels Fall. Setelah beberapa waktu lalu kita membahas asal-usul nama Lucifer, dan kita menyimpulkan bahwa nama Lucifer tidak terdapat dalam teks asli Alkitab, dan nama Lucifer adalah nama terjemahan dari Alkitab bahasa Latin atau yang disebut dengan Vulgata. Sekarang kita akan membahas bagaimana kisah kejatuhan malaikat. Sampai sekarang, peristiwa kejatuhan malaikat masih menjadi perdebatan di kalangan para teolog Kristen. Mengapa? Karena memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail dan gamblang tentang peristiwa tersebut. Akibatnya, ada banyak tafsiran yang beredar tentang kejatuhan malaikat dan sampai kepada keraguan Allah sebagai pribadi yang baik dan di dalamnya sama sekali tidak ada kejahatan. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan atau sesuatu yang tidak baik, pun Dia tidak menciptakan dosa. Dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Ia melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dalam Bible Study kali ini, kita akan membahas pertanyaan, dari mana asal iblis dan setan-setan? Bagaimana peristiwa kejatuhan iblis dan setan-setan? Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa Allah menciptakan iblis atau malaikat yang jatuh. Allah menciptakan malaikat-malaikat sebagai makhluk surgawi sebelum Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi, malaikat-malaikat diciptakan dalam dimensi kekekalan. Namun sebagai ciptaan, malaikat memiliki kehendak bebas atau free will. Jadi, kejahatan dan dosa itu ada karena free will yang dimiliki oleh malaikat. Malaikat yang mengikuti keinginannya memberontak kepada Allah, mereka adalah para malaikat yang jatuh, dan mereka disebut iblis dan setan-setan. Malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan Allah. Malaikat diciptakan dalam keadaan atau hakikat yang baik. Malaikat dalam bahasa Ibrani disebut malak, dan dalam bahasa Yunani disebut angelos. Secara etimologi dan pengertian, malaikat adalah utusan atau pesuruh Allah. Para pesuruh ini mengenal Allah muka dengan muka. Karena itu, malaikat mempunyai kelebihan daripada manusia. Demikian halnya, para malaikat dilukiskan sebagai pembawa pesan dari Allah untuk bapa-bapa leluhur. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Dalam literatur kemudian hari, yaitu setelah pembuangan, para malaikat dianggap sebagai makhluk supranatural yang diatur di hadapan Allah dalam suatu hierarki, misalnya di dalam Daniel pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan, "Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab." Frase majelis pengadilan menunjukkan adanya hierarki di antara para malaikat di surga. Juga terdapat di dalam Daniel pasal 9 ayat 21. "Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu pada waktu persembahan korban petang hari." Pertanyaan berikutnya, lalu dari mana iblis? Sebagai makhluk-makhluk rohani, malaikat-malaikat itu memuliakan Allah, melaksanakan kehendaknya, dan takluk kepada Allah. Namun, karena malaikat memiliki kehendak bebas tadi, maka ada malaikat yang memberontak kepada Allah. Terdapat banyak acuan mengenai kejatuhan golongan malaikat di bawah pimpinan Satan, yaitu Ayub 4 ayat 18, "Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat." Matius 25 ayat 41. Demikian, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 2 Petrus 2 ayat 4. Demikian, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dengan demikian, kita memahami bahwa ada golongan malaikat yang meninggalkan kedudukan mereka semula selaku hamba-hamba Allah, sehingga mereka kehilangan peranan surgawi mereka. Malaikat yang jatuh pertama kali dan menjadi inisiator pemberontakan ini disebut iblis atau Satan, sedangkan malaikat yang ikut dalam pemberontakannya disebut setan-setan atau roh-roh jahat. Dapat dikatakan bahwa iblis adalah penghulu malaikat yang jatuh, yang dalam bagian lain disebutkan sebagai Beelzebul di dalam Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi iblis adalah penghulu malaikat yang jatuh karena keinginannya memberontak kepada Allah. Dan iblis ini juga menyeret 1/3 malaikat-malaikat lainnya. Wahyu pasal 12 ayat 4a. Demikian firman Tuhan, dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Lalu apa bukti kejatuhan malaikat? Ada beberapa bukti kejatuhan malaikat yang dicatat dalam Alkitab. Berikut ini beberapa ayat yang menunjukkannya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita tahu bahwa neraka dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Demikian menurut Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Wahyu pasal 12 ayat 7-9 menubuatkan peperangan malaikat antara Mikael bersama malaikat-malaikatnya dan iblis bersama malaikat-malaikatnya pada akhir zaman. Lalu kapan kejatuhan malaikat terjadi? Alkitab tidak menjelaskan waktu kejatuhan malaikat tersebut, tetapi bila kita perhatikan Alkitab, ada beberapa indikasi. Pertama, para malaikat sudah diciptakan sebelum penciptaan bumi. Ayub 38 ayat 4-7. Kedua, iblis sudah jatuh sebelum dia mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1-14. Karena itu, kejatuhan iblis pasti terjadi di periode antara waktu setelah malaikat diciptakan dalam dimensi kekekalan dan sebelum dia mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Demikianlah fakta Alkitab tentang kejatuhan malaikat, yaitu iblis dan setan-setan. Nantikan edisi Bible Study berikutnya yang akan membahas apa perbedaan iblis, setan-setan, Satan, Beelzebul, dan roh-roh jahat. Sampai jumpa, jangan lupa share agar memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati.